salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Meka Joyce Teresia Rajogogo, mahasiswa IAKN Tarutung semester 2 dengan NIM 210110134, grup D, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Aplikasinya dalam pembelajaran adalah guru memiliki kemampuan dalam mengolah hubungan antara stimulus, respon dalam situasi pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat dioptimalkan. Tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama, Ivan P. Pavlov. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Guthrie pada tahun 1935 INT. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik diubah menjadi buruk, dan sebaliknya, tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Teori Guthrie berdasarkan atas model pergantian stimulus satu ke stimulus yang lain. Respon atas suatu situasi cenderung diulang bila mana individu menghadapi situasi yang sama. Inilah yang disebut asosiasi. Yang kedua yaitu Edwin Guthrie. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Guthrie pada tahun 1935 INT. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik diubah menjadi buruk, dan sebaliknya tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. 3 metode pengubahan tingkah laku yang dikemukakannya. Yang pertama, metode respon bertentangan. Misalnya, jika anak takut terhadap sesuatu, misalnya kucing, maka letakkan permainan yang disukai anak tersebut di dekat kucing dengan mendekatkan kucing dengan permainan anak. Lambat laun, anak akan tidak takut lagi pada kucing. Namun, hal ini harus dilakukan berulang-ulang. Kedua, metode membosankan. Misalnya seorang anak mencoba-coba menghisap rokok. Minta kepadanya untuk merokok terus sampai bosan. Setelah bosan, ia akan berhenti merokok dengan sendirinya. Ketiga, metode mengubah lingkungan. Keempat, jika anak bosan belajar, ubahlah lingkungan belajar yang dengan suasana lain yang lebih nyaman dan menyenangkan sehingga membuat ia menjadi betah belajar. Yang ketiga, pendapat oleh Skinner. Dari hasil pencobaannya, Skinner membedakan respon menjadi dua, yaitu yang pertama, respon yang timbul dari respon tertentu. Yang kedua, operan atau instrumental respon, yaitu timbul dari berkembang karena diikuti respon perangsang tertentu. Teori Skinner dikenal dengan operan conditioning dengan 6 konsepnya, yaitu pertama, penguatan positif dan negatif. Kedua, shaping, proses pembentukan tingkah laku yang makin mendekati tingkah laku yang diharapkan. Yang ketiga, pendekatan suksesif, proses pembentukan tingkah laku yang menggunakan penguatan pada saat yang tepat hingga respon pun sesuai dengan yang disyaratkan. Yang keempat, excitation, proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari ditidakkannya penguatan. Yang kelima, chaining of response, respon dan stimulus yang berangkaian satu sama lain. Yang keenam, jadwal penguatan, variasi penguatan dan penguatan, rasio tetap dan bervariasi, internal tetap dan bervariasi. Kesimpulan dari para ahli, teori belajar behavioristik merupakan suatu teori pembelajaran yang lebih menekankan pada guru sebagai aktif yang berperan penting pada perubahan tingkah laku peserta didik. Teori belajar behavioristik bersifat pendekatan yang berupa perubahan tingkah laku dan hasilnya dilihat dari perubahan tingkah laku individu tersebut, seperti
pikiran, karakter, tingkah laku, gejala-gejala yang ditimbulkan dalam pembelajaran, dan sebagainya. Perubahan tersebut tidak berasal dari internal namun dari stimulus. Kita masuk ke kelebihan dan kelemahan teori belajar behavioristik. Kelebihan teori belajar behavioristik yaitu yang pertama, model behavioristik sangat cocok untuk memperoleh praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua, teori belajar behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Kelemahan dari teori belajar behavioristik. Penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral bersikap otoriter. Komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid. Murid dipandang pasif. Murid hanya mendengarkan dengan penjelasan dari guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamati dan diukur, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikianlah juga keketatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Teori belajar kognitif. Tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif yaitu yang pertama, Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan akulibrasi atau penyimbangan. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa. Pengetahuan seseorang anak akan terbentuk dan selalu berkembang melalui 4 proses, yaitu yang pertama, skema atau skemata, struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua, asimilasi, proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seorang anak memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema atau perilaku yang sudah ada. Yang ketiga, akomodasi, proses pembentukan skema atau konsep awal sudah tidak cocok lagi. Akomodasi antara skema yang digunakan dengan lingkungan yang direspon sebagai hasil ketetapan akomodasi. Yang keempat, ekuilibrasi, keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya atau skemata. Menurut Piaget, ada 4 tahap perkembangan kognisi siswa, yaitu yang pertama, tingkat sensori motor, yaitu usia 0-2 tahun. Tahap preoperasional usia 2-7 tahun. Tahap concrete operations usia 7-11 tahun. Keempat, tahap formal operations
usia 11 tahun ke atas. Piaget dikenal dengan teori kognitif development. Ada 3 prinsip utama pembelajaran yang dikemukakan olehnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar aktif. Yang kedua, belajar lewat interaksi sosial. Yang ketiga, belajar lewat pengalaman sendiri. Yang kedua, menurut David P. Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pengajaran atau instruksional konteks sebelum didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau advanced organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Pengolahan otak manusia di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, pengatur awal atau advanced organizer. Yang kedua, diferensiasi progresif. Yang ketiga, belajar superordinat. Yang keempat, penyesuaian integratif. Yang ketiga, oleh Brunner. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan atau konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Siswa diberi sesuatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus yang konkret yang dapat menggambarkan makna dari informasi tersebut. Proses belajar ini berjalan secara deduktif. Keuntungan belajar menemukan adalah yang pertama, menimbulkan rasa ingin tahu siswa, dapat memotivasi untuk menemukan jawaban-jawaban. Yang kedua, menimbulkan keterampilan-keterampilan memecahkan masalah secara mandiri dan mengharuskan untuk menganalisa, memanipulasi informasi. Kita akan masuk ke kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif yaitu yang pertama, pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa sehingga kemampuan siswa tidak terlalu dipaksakan. Hal demikian sebagai wujud penghargaan bagi masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga pendekatan dalam pembelajarannya pun harus berbeda-beda. Kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student centric yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Kelemahan dari teori belajar kognitif yang pertama, bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Kedua, strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran di kelas. Implikasi teori belajar kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam berpikir. B. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. C. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat penting. D. Dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Belajar humanistik. Tokoh-tokoh belajar humanistik. Yang pertama, Aldous Huxley. Manusia memiliki banyak potensi yang selama ini banyak terpendam dan disia-siakan. Pendidikan diharapkan mampu membuat manusia dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi. Dan ini melibatkan semua pihak seperti guru, murid, ataupun para pemerhati ataupun peneliti. Yang kedua, David Mills dan Stanley Scherr. Ilmu pengetahuan alam selama bertahun-tahun hanya dibahas dan dipelajari secara kognitif semata, yakni sebagai akumulasi dari fakta-fakta dan teori-teori. Padahal,
bagaimana praktek dari ilmu pengetahuan selalu melibatkan elemen-elemen efektif yang meliputi adanya kebutuhan akan pengetahuan, penggunaan intuisi dan imajinasi dalam usaha-usaha kreatif, pengalaman yang menantang, frustasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Abraham H. Maslow. Selanjutnya dituliskan oleh Maslow, adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang penentuan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan pada asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan. Kelebihan dan kelemahan teori belajar humanistik. Kelebihan dari teori belajar humanistik yaitu 1. Mengedepankan demokrasi partisipasif, dialogis, dan humani. Kelebihan pertama yang dapat diperoleh dari ilmu psikologi humanistis adalah prinsipnya yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokrasi partisipasif, dialogis, dan humanis sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Humanistis menjadi lebih baik dibandingkan teori belajar kognitif. 2. Suasana yang saling menghargai. Kelebihan selanjutnya dari teori pembelajaran humanistik adalah dapat membuat suasana jadi semakin menghargai satu sama lain. Munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi, dan kebebasan mengungkapkan batasan. Dengan begitu, maka peserta didik dapat menjadi kreatif, dan banyak contoh penerapan psikologi humanistis dalam pembelajaran yang berhasil dilakukan dalam suasana saling menghargai. Ketiga, peran aktif peserta didik sebagai teori untuk memberikan pembelajaran yang baik berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan teori humanistis. Pendekatan demokratis humanis seperti yang disebutkan sebelumnya dapat menjadi pembelajaran lebih mendapatkan peran aktif dari peserta didik. Selain peran aktif, antar individu juga dapat hidup bersama meskipun memiliki berbagai macam pertimbangan masing-masing yang memicu perbedaan. Kekurangan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, pengujian yang tidak mudah. Kekurangan atau kelemahan yang pertama dalam teori belajar humanistik untuk mempelajari ilmu psikologi adalah pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit. Bahkan kerap sekali ditemukan kecurangan-kecurangan yang menjadi sebuah tradisi. 2. Beberapa konsepnya menjadi buram dan subjektif. Hal lainnya juga menjadi salah satu kekurangan dari teori belajar humanistis dalam pembelajaran ilmu psikologis adalah adanya beberapa konsep yang dikatakan buram dan disubjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Konsep yang masih buram tersebut dapat menjadi penghambat pembelajaran. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Kelemahan dari teori humanistik atau kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas kerap kali sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arahan pendidikan. Kondisi ini terjadi karena ketika ada individu yang bertanggung jawab di tengah-tengah kelompok. 4. Pemikiran yang tidak berpusat. Pembelajaran teori humanistik tidak menyebabkan adanya pemikiran yang berpusat pada pokok permasalahan karena tiap individu yang diberikan kebebasan untuk dapat mengenali potensi masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Implikasi teori belajar humanistis atau humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran
untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam pembelajaran perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran. Karena setiap seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah yang sama. Ia akan berkembang. Dengan demikian, teori humanistik mampu menjelaskan bagaimana tujuan yang ideal tersebut dapat dicapai. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian teori konstruktivisme, ciri-ciri teori konstruktivisme, tokoh-tokoh yang terlibat dalam teori konstruktivisme, kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme, implikasi teori konstruktivisme. Baiklah, kita akan masuk ke dalam yang pertama, pengertian dari teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang bersifat membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan demikian, sifat membangun maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkatkan kecerdasan. Kedua, ciri-ciri teori konstruktivisme. Yang pertama, orientasi. Murid lebih diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dan murid diberi kesempatan untuk mengadakan observasi terhadap topik yang hendak dipelajari. Kedua, elicitasi. Murid dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas dengan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Murid diberi kesempatan untuk mendiskusikan apa yang diobservasikan dalam wujud tulisan, gambar, atau poster. Yang ketiga, restrukturisasi ide, yaitu yang terdiri dari 3 hal, yaitu klasifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau lewat teman diskusi ataupun lewat pengumpulan ide. Yang kedua, membangun ide yang baru. Ini terjadi bila dalam diskusi itu, idenya bertentangan dengan ide lain, atau idenya tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan teman-teman mengevaluasi ide barunya dengan eksperimen. Yang keempat, penggunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang telah dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan murid lebih lengkap dan bahkan lebih rinci dengan segala macam pengecualiannya. Yang kelima, review. Bagaimana ide itu berubah dapat terjadi bahwa dalam aplikasi pengetahuannya pada situasi sehari-hari. Seseorang perlu merevisi gagasannya entah dengan menambah sesuatu keterangan atau memungkinkan dengan mengubah menjadi lebih lengkap. Tokoh-tokoh dalam teori konstruktivisme yaitu yang pertama Glaserfeld, Detencourt pada tahun 1989 dan Matthews pada tahun 1994 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang atau kita merupakan hasil kontraksi atau bentukan kita sendiri. Yang kedua, Piaget pada tahun 1971 mengemukakan bahwa
Pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Yang ketiga, Lorbets dan Tubin pada tahun 1992 mengemukakan bahwa pengetahuan ada dalam diri seseorang. Yang mengetahui pengetahuan tidak dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada yang lain. Kelebihan teori belajar konstruktivisme. Pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Kedua, menciptakan kreativitas belajar sehingga tercapai suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Kelima, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dan dalam merencanakan pembelajaran, memilih atau menggunakan media. Guru yang malas tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori pembelajaran konstruktivisme. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu yang beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Bagi kaum konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan suatu penciptaan suasana yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar berarti partisipasi aktif guru bersama-sama siswa dalam membangun pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Jadi, mengajar adalah belajar itu sendiri. Menurut prinsip konstruktivisme, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sebagai fasilitator dan mediator, tugas guru dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam merencanakan aktivitas belajar. Proses belajar sebagai hasil belajar yang diperolehnya. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa memberi kuliah atau ceramah bukanlah tugas utama guru. Yang kedua, memberikan sejumlah kegiatan yang dapat merangsang keinginan tahuan siswa dan mendorong mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan yang dapat merangsang keingintahuan siswa dan serta mengkomunikasikannya secara ilmiah. Menciptakan rangsangan belajar untuk menyediakan situasi problematik yang memungkinkan siswa belajar memecahkan masalah. Yang keempat, memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan tingkat perkembangan berpikir siswa. Guru dapat menunjukkan dan mempertanyakan sejauh mana pengetahuan siswa untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengelolaan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif,
yaitu dengan mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik. Namun, yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diperoleh akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang menentukan proses. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Tokoh-tokoh belajar sibernetik. Yang pertama, Landa. Landa merupakan salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contoh, kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh, operasi pembelian atribut, geometri, penemuan cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Tokoh yang kedua adalah Stephen W. Leaf John memiliki pengertian sendiri mengenai sibernetika, yaitu salah satu studi mengenai kontrol atau aturan diri pada suatu sistem tertentu. Karena sangat penting, sibernetika menjadi sinonim dengan teori sistem. Yang ketiga, Robert Tribe merupakan sistem berpikir sebagai tradisi dalam teori komunikasi. Yang keempat, para ahli teori organisasi. Sedangkan menurut mereka, sibernetika adalah sebuah ilmu untuk dapat memproses informasi, mengambil keputusan, pembelajaran, dan pengadaptasian dan organisasi yang tertentu terjadi dalam kelompok, individu, organisasi, bahkan ataupun mesin. Yang kelima, Gregory Bateson memiliki pendapat bahwa sibernetika adalah sebuah bentuk yang lebih substansi. Model pembelajaran aliran sibernetika. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan persyaratan siswa, sehingga siswa aktif berpikir. Kedua, model pembelajaran open. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut Nanda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa menuju problem solving. Kita masuk ke kelebihan teori belajar sibernetik. Kelebihan teori belajar sibernetik yaitu strategi pembelajaran yang berpijak pada teori pemrosesan informasi adalah A. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. B. Penyajian pengetahuan mengenai aspek ekonomis. C. Kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. D. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. F. Kontrol belajar mengungkapkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang ke G. Bagian informasi memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Kekurangan teori belajar sibernetik. Teori belajar sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi. Yang teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak.
Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini dipelajari. Aplikasi belajar sibernetik dalam pembelajaran. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Belajar bukan sesuatu yang bersifat alamiah, namun terjadi dan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengelolaan informasi dan sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru adalah mengelola pembelajaran antara lain. Kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik yang peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan merupakan persyaratan sebelum mengikuti pembelajaran. B. Motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tertentu. C. Perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. D. Persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, D. Persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima seseorang. F. Lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. G. Retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat dilihat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu, jadi kebalikan lupa. H. Transfer. Transfer merupakan suatu proses yang telah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam belajar materi baru. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain. Yang pertama, kondisi belajar. Yang kedua, tujuan belajar. Yang ketiga, pemberian umpan balik. Teori kecerdasan majemuk. Pengertian teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah sebuah fenomena dalam dunia pendidikan di akhir abad ke-20 dan menjadi sebuah tren dalam dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Intelligences, The Theory in Practice, seorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya ini. Ciri-ciri kecerdasan majemuk. Yang pertama, kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata atau kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika atau kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu atau kecerdasan spasial atau visual. Yang keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh atau kecerdasan kinestik jasmani. Yang kelima, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau kecerdasan musikal. Yang keenam, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya atau kepekaan intrapersonal. Yang ketujuh, kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosial atau kepekaan interpersonal. Yang kedelapan, kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam atau kecerdasan naturalis. Macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Yang keempat,
kecerdasan kinestik jasmani. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kelebihan dari teori kecerdasan majemuk. Kelebihan teori kecerdasan majemuk ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan, kecerdasan, dan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang yang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru, terutama terhadap si pembelajar. Yang keempat, membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Kelemahan teori kecerdasan majemuk. Kelemahan dari teori kecerdasan majemuk antara lain: A. Memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. B. Bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massal atau klasikal. Yang ketiga atau C, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. D. Tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melakukan teori ini dalam praktek di dalam kelas atau K12 ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pelajar dewasa. Karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Tokoh-tokoh dalam teori kecerdasan majemuk. Tokoh-tokoh dalam teori kecerdasan majemuk yang pertama, Howard Gardner. Howard Gardner mengubah pola pikir konvensional dengan mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan melalui 8 parameter. Konsep kecerdasan yang dibawa oleh Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan bagi si kecil yang tidak hanya berdasar skor standar saja. Menurut Gardner, kemampuan yang dimiliki oleh si kecil meliputi menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan yang menghasilkan personal baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu, atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Dari beberapa kemampuan tersebut, seorang anak pasti akan menonjol di salah satu atau sejumlah kecerdasan. Dengan 8 parameter kecerdasan ala Gardner, maka akan hadir sejumlah kecerdasan anak di luar kecerdasan logika dan linguistik. Menurut Thomas Armstrong menjelaskan lebih lanjut mengenai kecerdasan majemuk. Armstrong menyebutkan bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka menjadi cerdas dengan berbagai sifat natural anak. Maka tugas yang dimiliki orang tua dan lingkungan sekitar mendasari kecerdasan agar terus bertahan dan berkembang hingga dewasa. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, vitalitas, spontanitas, dan fleksibilitas. Thomas Armstrong juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki oleh si kecil. Baiklah, demikianlah penjelasan saya